Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Neo-Keynes dan Pasca Keynes. Sejak ditulisnya buku The General Theory pada tahun 1936 oleh Keynes, hubungan timbal balik antara analisis ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah menjadi landasan yang amat penting dalam menilai pemikiran-pemikiran ekonomi. Pandangan-pandangan Keynes terus diperbaharui dan dikembangkan pendukung-pendukungnya, baik dari golongan neo-Keynesian maupun pasca-Keynesian atau post-Keynesian. Pandangan-pandangan mereka disebut Keynesian karena teori-teori mereka diturunkan dari determinasi pendapat Keynes. Disebut neo karena teori Keynes tersebut sudah banyak diperbaharui berdasarkan penelitian-penelitian empiris yang lebih baru. Sementara itu, kelompok kedua disebut pasca-Keynesian atau post-Keynesian adalah sekumpulan ahli ekonomi atau kumpulan ahli itu menyatakan berbagai pandangan tentang ekonomi makro modern. Tokoh-tokoh Keynes. 1. Alvin Harvey Hansen 1887 sampai dengan 1975. Alvin Hansen adalah seorang pakar ekonomi lulusan Harvard University yang paling mengagumi karya-karya Keynes. Sebagai ahli ekonomi yang disegani, ia menulis karya ilmiah. Dalam hal ini ada 3 buku Hansen yang paling menonjol. Pertama, Fiscal Policy and the Business Cycle 1941, kedua Business Cycle and National Income 1951, dan terakhir A Guide to Keynes 1953. Kedua, Simon Kuznets 1901 sampai dengan 1985. Berkat kepintaran Kuznets berhasil menggabung ilmu statistik dan ilmu ekonomi menjadi suatu kesatuan yang padu. Buku-buku yang ditulis Kuznets yang ada hubungannya dengan ekonomi antara lain National Income and its Composition 1919 sampai dengan 1938 dalam kurung 1941. Economy Change 1953 dan Modern Economy, Growth, Rate, Structure, and Spread 1960. Tokoh ketiga, Wassily Leontief 1906. Leontief adalah pakar ekonomi kelahiran Rusia, kemudian membelot ke Amerika Serikat. Buku-buku yang ditulis Leontief antara lain Studies in Structure of the American Economy, Theoretical and Empirical Exploration in Input-Output Analysis 1953 dan The Future of World Economy 1976. Leontief dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan teori yang berguna untuk berbagai analisis ekonomi, yaitu analisis input dan output. Keempat, Paul Samuelson. Berkat ilmu matematika yang dikuasainya berperan dalam meringkas dan merangkum teori-teori ekonomi ortodoks. Berkat karya-karyanya yang berlebihan, ia menerima hadiah John Bates Clark. Hadiah ini merupakan suatu penghargaan bagi pakar-pakar ekonomi muda di bawah 40 tahun. Secara nyata, ia telah menyumbangkan dalam bidang ilmu ekonomi. B. Teori gelombang perusahaan. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan atau fluktuasi atau siklus ekonomi ini telah dibicarakan, antara lain oleh Ricardo dan Stuart Mill. Namun, pembahasannya hanya dilakukan secara selintas. Kita mengetahui bahwa seandainya permintaan selalu seimbang dengan penawaran, fluktuasi ekonomi tidak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi, pasti akan segera meredah. Dengan demikian, teori tentang fluktuasi ekonomi jelas tidak begitu diperlukan. Menurut Laundren 1976 menyatakan pendapatnya tentang analisis determinasi pendapatan Keynesian berupa tekanan utama, ketidakstabilan yang melekat dalam sistem kapitalis dan peranan investasi. Penyebab fluktuasi sebetulnya sangat banyak. Menurut kaum neo-Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi karena ada 2 penyebab utama, yaitu terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh. Ya, di sini saya lanjut C. Teori pertumbuhan dan pembangunan. Perhatian terhadap teori pertumbuhan ekonomi secara lebih serius
mulai muncul pada tahun 30-an. Pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter. Dalam usia sebelum 30 tahun, Schumpeter telah meletakkan dasar perkembangan teori pertumbuhan ekonomi dalam tulisan The Theory of Economic Development. Buku tersebut pertama kali diterbitkan tahun 1912 dalam bahasa Jerman dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1934. Salah satu di antaranya, teori pembangunan yang paling terkenal ialah dari Walt Whitman Rostow pada tahun 1916. Dalam bukunya yang sangat terkenal, The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto pada tahun 1960. Rostow mengatakan bahwa negara-negara berkembang yang ingin maju harus memulai tahap-tahap pembangunan sebagai berikut. 1. Tahap tradisional statis. 2. Tahap transisi atau disebut free take-off. 3. Tahap lepas landas. 4. Tahap dewasa disebut dalam bahasa Inggris maturing stage. 5. Tahap konsumsi massa atau disebut mass consumption. D. Kebijakan fiskal versus moneter. Salah satu isu yang sering dibahas dan diperdebatkan para pakar antara tahun 50-an dan 60-an ialah mana yang lebih efektif, kebijaksanaan fiskal atau kebijaksanaan moneter. Beberapa pakar dipimpin oleh Keynes dan diikuti oleh pengikutnya menganggap kebijakan moneter yang dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang beredar tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebijaksanaan paling ampuh adalah fiskal. Kaum monetaris percaya perubahan moneter berpengaruh perubahan dalam pendapatan nasional. Lebih jauh dari kaum pasca Keynesian, kontrol harga dan upah permanen adalah salah satunya cara untuk mencapai kesempatan kerja penuh dengan harga yang relatif stabil.